Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi iman? Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya robbal alamin. Anas bin Malik bin An-Nadr bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanem bin Adi bin Malik bin Taimullah bin Salabah bin Amr bin Al-Hazraj adalah salah satu dari 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ketika masih dalam usia belia ibunya, yang bernama Al-Gumaisyah, mengajarkan kepadanya syahadatain, 2 kalimat syahadat. Al-Gumaisyah mengisi hati Anas untuk mencintai sang Nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan dan berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasulullah berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tidak lama berselang hingga di kota Yasrib yang beruntung ini, tersebar kabar bahwa Rasulullah dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Rasulullah dan sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Rasulullah. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong berlari menghampiri Rasulullah, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan Rasulullah. Dan di barisan para anak usia belia tersebut terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansari. Tibalah Rasulullah beserta sahabatnya Abu Bakar. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedang para ibu dan gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya Rasulullah. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Gumaisyah binti Milhan ibunya Anas menghadap beliau. Al-Gumaisyah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan uraian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Gumaisyah memberi salam kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansar yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Rasulullah gembira mendengarnya dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari-jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasulullah menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja. Saat itu berusia 10 tahun saat ia mulai bahagia dapat membantu Rasulullah. Ia terus tinggal dalam asuhan Rasulullah hingga beliau dipanggil oleh Allah. Anas mendampingi Rasulullah selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita,
rahasia dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Rasulullah mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasulullah yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku. Dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata ia adalah Rasulullah. Beliau tersenyum seraya berujar, "Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku menjadi grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu beliau tidak pernah berkata, "Mengapa kau lakukan ini?" Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, "Mengapa kau tidak mengerjakannya?" Rasulullah jika memanggil Anas maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais. Kadang-kala beliau memanggilnya dengan anakku. Sering kali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. "Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah ucapkanlah salam karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Setelah Rasulullah wafat Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah, dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Rasulullah. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Rasulullah di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas berujar, "Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasul. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat pasti ia berdoa kepada Allah agar diberikan air minum dari telaga Rasulullah." Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau. Begitu terguncang saat berpisah, ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Rasulullah, dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Rasulullah adalah 2 hari. Hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Rasulullah, dan hari di mana Rasulullah wafat. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun bila terbersit dalam benaknya hari yang kedua,
ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menjadi menangis. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Rasulullah saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut." Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat Rasulullah adalah hari Senin di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah. Rasulullah seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan, dan berkahilah hidupnya." Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas menjadi orang dari suku Ansar yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah SWT memberikan keberkahan pada umurnya sehingga ia hidup 1 abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat Rasulullah untuk dirinya pada hari kiamat. Sering kali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah," dan ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia wafat. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisyah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.